قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel Pemberantas Kemaksiatan Kaum Muslimin. Dan seperti biasa sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, di sini ada sebuah video dari Ustadz Abdul Somad kaum muslimin. Dan kalau kita melihat video-video jejak digital dari Ustadz Abdul Somad, ya, maka video ini menunjukkan bahwa Ustadz Abdul Somad ini orang yang tidak konsisten. Bahkan ini masuk ke dalam ciri-ciri orang munafik, ya. Karena salah satu ciri orang munafik itu adalah berbeda antara ucapan dan perbuatan, ya. Dan sebelum kita jauh berkomentar kaum muslimin, kita simak dulu video dari Ustadz Abdul Somad. Apa hukumnya menyentuh perempuan yang bukan mahram? Bi ayyut'ina ala ra'si ahadikum, ditusukkan ke kepala kamu, ditusukkan besi dari neraka ke kepala kamu, khairan, lebih baik min antamussa yada mar'atin la tahillu lahu, daripada menyentuh tangan perempuan yang tak mahram. Jadi kalau ada perempuan sudah ngulurkan tangannya, Pak Ustaz, saya sebetulnya nggak mau, daripada dibiarkan kan mubazir. Ini udah gini Pak Ustaz, gini kan lah, insya Allah dia tak sakit hati. Gini kan, senyum kita gini. Yang pula terlalu kaku, dia udah gini kan. Li ayyut'ina ala ra'si ahadikum, ditusukkan ke kepala kamu, khairan min antamussa yada mar'atin la tahillu lakum. Tentu nengok itu down dia. Jadi sesuaikan juga. Nah kaum muslimin, ya, tanda orang munafik sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa tanda orang munafik itu ada 3. Yang pertama, ketika berbicara dia berdusta. Kemudian ketika berjanji maka dia mengingkari. Yang ketiga, apabila dipercaya dia berkhianat. Yang pertama itu kaum muslimin ada di Ustadz Abdul Somad. Coba perhatikan kaum muslimin. Ketika berceramah ditanya tentang bagaimana hukum menyentuh wanita yang bukan mahram, Ustadz Abdul Somad dengan tegas menyampaikan hadis bahwa sesungguhnya andai kepala seseorang di antara kalian ditusuk dengan jarum yang terbuat dari besi, itu lebih baik baginya daripada menyentuh wanita yang tidak halal baginya. Dia bisa dengan tegas menyampaikan hadis tersebut kaum muslimin. Tapi ternyata ketika dia dihadapkan dengan permasalahan yang seperti itu kaum muslimin, coba, ya, kita lihat videonya kaum muslimin. Dengan jelas Ustadz Abdul Somad menyambut tangan perempuan-perempuan yang ikut dalam acara kampanye. Coba, itu dalam acara kampanye kaum muslimin. Bukan juga pengajian. Sudahlah Ustadz ikut berkampanye, kemudian bersalam-salaman dengan wanita yang tidak halal baginya. Ini namanya inkonsisten kaum muslimin. Orang yang tidak konsisten. Padahal seharusnya kalau seorang da'i kaum muslimin, itu kesalahan-kesalahan yang seperti ini tidak harus terjadi. Karena ini perkara-perkara yang remeh untuk ditinggalkan kaum muslimin. Ya, kita tidak mengingkari ketika ada seorang ustadz, seorang kiai, seorang buya, kemudian melakukan kesalahan. Tapi kalau kesalahan-kesalahan yang seperti ini kesalahan-kesalahan yang seharusnya tidak terjadi. Ini kesalahan-kesalahan yang dialami harusnya oleh orang awam. Kalau orang-orang yang berilmu seharusnya tidak melakukan kesalahan yang seperti ini. Coba kaum muslimin, ya, kalau kita melihat para asatidz salafi, ketika mereka tegas di dalam menyampaikan hukum bagaimana bersentuhan antara lawan jenis yang non-mahram, maka mereka konsisten. Mereka tidak menyelisihi apa yang mereka sampaikan kepada jamaah. Ketika mereka menyampaikan bahwa hukum berjabat tangan, hukum bersentuhan antara laki-laki dan perempuan yang non-mahram itu hukumnya haram, maka mereka pun tidak melaksanakan. Mereka tidak berjabat tangan dengan, ya, lawan jenis yang non-mahram.
Dan kalau kalian cari video-video dari para asatidz salafi yang bersalaman dengan jamaah perempuan, nggak akan menemukan. Wallahi nggak akan menemukan ya. Dan coba kaum muslimin ya, kita simak bagaimana jawaban para asatidz salafi ketika ditanya bagaimana tentang hukum bersentuhan, berjabat tangan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Apakah saya boleh bersalaman dengan murid saya SMP? Kalau muridnya lawan jenis jangan Pak. Ya. Ini saya nggak tahu bapak atau ibu yang percaya. Tapi kalau lawan jenis dan sudah balik nggak boleh anda salaman. Karena Nabi SAW mengatakan Innila usafihun nisa. Saya tidak pernah menyalami kaum wanita yang bukan mahram maksudnya. Juga kata Nabi SAW la yut'ananna ahadukum bimikhyatin min hadid khairun lahu min an tamassu yaduhum ra'atun la tahillulah. Seseorang di antara kalian ditusuk dengan besi yang tajam jauh lebih ringan bagi dia dibandingkan dia menyentuh tangan wanita yang tidak halal bagi dia. Memang kita jangan salaman. Sapa iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik semuanya, dan seterusnya itu bisa saja. Tapi untuk salaman dihindari. Apakah dibenarkan jika ada yang masih bersentuhan, bersalaman dengan yang bukan mahram dengan alasan tidak enak karena masyarakatnya masih awam ilmu agama? Tetap praktekkan sunnah Nabi SAW, ajaran Nabi SAW, meskipun nanti dapat komentar. Ya, karena kita cari itu ridho Allah, bukan cari ridho manusia. Kalau cari ridho manusia, nanti antum berada di tempat lain lagi, tidak boleh salaman. Waduh, saya ikut yang mana ini ya? Di tempat ini boleh salaman. Jadinya salah kaprah nanti. Mau sikapi bagaimana? Kalau dia pegang prinsip sudah selesai. Saya prinsipnya kayak gini. Orang mau komentar, saya pegang prinsip, saya nggak butuh komentar orang. Ya, seperti itu prinsipnya. Nah kaum muslimin, kalau video yang pertama sudah tidak diragukan lagi. Ini ustadz yang dilabeli sebagai Wahabi kaum muslimin. Yang kedua Ustadz Muhammad Abduh Twasikal, Wahabi juga kaum muslimin. Tapi mereka lebih jujur kaum muslimin. Ketika menyampaikan ilmu, maka mereka juga ikut mengamalkan apa yang mereka sampaikan. Ketika mereka menyampaikan tidak boleh bersalaman, berjabat tangan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, maka mereka pun tidak melaksanakan salaman dengan lawan jenis yang bukan mahramnya. Ya, boleh kaum muslimin kalau mau cari. Kalau ada video dari Ustadz Khalid Basalamah, video dari Ustadz Muhammad Abduh Twasikal, atau video dari asatidz salafi yang lain yang disebut Wahabi, yang katanya sesat, yang suka mengkafir-kafirkan, membid'ah-bid'ahkan, menyesat-nyesatkan, ya, boleh dicari video mereka. Adakah mereka melanggar apa yang mereka sampaikan? Ya, adakah video dari mereka yang bersalam-salaman dengan lawan jenis yang non mahram? Nggak ada kaum muslimin, nggak ada. Tapi justru orang yang selalu menyesat-nyesatkan Wahabi, mengatakan akidah Wahabi akidah yang sesat, ya, ternyata dirinya yang tidak sesuai antara ucapan dan perbuatannya. Ya, coba video Ustadz Abdul Somad itu banyak kaum muslimin yang menyindir-nyindir orang-orang salafi, orang-orang Wahabi, katanya mengkafirkan dia, menyesatkan dia, membid'ah-bid'ahkan dia. Ya. Lah kalau memang apa yang dilakukan oleh Ustadz Abdul Somad salah, ya disebut salah. Kalau memang yang disebutkan adalah perkara syubhat, menyebarkan syubhat, ya disebut syubhat. Ya. Kalau memang yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad, yang dilakukan oleh Ustadz Abdul Somad merupakan perkara yang sesat, ya disebut sesat lah. Ya. Sebagai contoh itu tadi kaum muslimin, dia mengatakan hukumnya haram, tidak boleh bersalaman, bersentuhan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Lebih baik kepala seseorang ditusuk dari besi yang panas, ya, daripada menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Tapi dia sendiri melakukan. Dia bersalaman dengan lawan jenis non mahram di acara kampanye lagi. Ya, seorang ustadz jadi juru kampanye. Ini kan rusak kaum muslimin. Lagi-lagi ini masuk ke dalam ayat yang Allah Subhanahu wa taala benar-benar menyatakan kebencian kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kalian mengucapkan sesuatu yang kalian sendiri tidak melaksanakan? Sesungguhnya sangat besar kebencian Allah Subhanahu wa taala ketika kalian mengatakan sesuatu sementara kalian tidak melaksanakan. Ya. Ini Ustadz Abdul Somad mengatakan haram hukumnya bersentuhan dengan lawan jenis non mahram, bahkan sampai membawakan hadis
lebih baik kepala seseorang ditusuk dengan jarum yang terbuat dari besi daripada menyentuh wanita yang tidak halal baginya. Tapi ternyata dia sendiri yang bersalaman dengan lawan jenis non mahram, dan direkam pula, ya, disebarkan pula, beredar di internet. Ini seharusnya malu kaum muslimin. Ya, sudah berkoar-koar menyatakan perkara yang seperti itu haram, ternyata dia sendiri yang melaksanakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari orang-orang dan perbuatan yang semacam itu kaum muslimin, ya. Semoga bermanfaat. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.